Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Ya. Ada yang belum? Ada. Ya, sebagian ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sedikit saya sampaikan tentang bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang terdapat dalam bimbingan konseling atau BK. Bimbingan kelompok ini dilakukan oleh beberapa orang, minimal biasanya dari 8 sampai 12 orang, dan dipimpin oleh PK. Nah, sekarang Anda semuanya adalah anggota dari bimbingan kelompok ini, dan saya adalah PK atau pemimpin kelompok dalam kegiatan ini. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin menanyakan tentang bagaimana sih cara melakukan bimbingan kelompok. Nah, caranya adalah kita berkomunikasi seperti yang sudah lakukan saat ini. Gunanya adalah untuk jika terdapat salah satu dari teman yang akan menyampaikan ide atau pendapatnya, kita bisa saling memperhatikan dari sesama. Oke, paham? Nah, selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini, yang pertama itu diharapkan seluruh anggota dalam diskusi ini supaya aktif, supaya dalam diskusi kita ini akan menjadi hidup. Dan yang selanjutnya itu diharapkan semua anggota untuk dapat menyampaikan ide maupun gagasannya. Jika terdapat kesalahpahaman ataupun yang tidak sependapat dengan pendapat temannya, silakan ajukan tangan seperti ini dan katakan saya tidak sependapat atau tidak setuju maupun setuju, bukan pakai ajukan tangan. Nah, di dalam video ini ada namanya asas kerahasiaan, yang mana jika tidak sengaja tersinggung masalah pribadi salah satu teman kita, diharapkan tidak dibawa keluar, cukup di dalam anggota ini saja yang tahu dan turun saja yang tahu. Oke. Nah, selanjutnya kemungkinan supaya kita lebih akrab lagi, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalan nama ini yang pertama itu nama dengan alamat saja. Oke. Atau satu lagi itu kelas. Ya. Nah, dimulai dengan saya, ada kelompoknya. Jadi kenalkan, nama saya Sony Santarapama. Saya beralamat di Bendung Hilir. Dan saya bagian dari BK atau jurusan BK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri, alamat Desa Sumberwi, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Rajat Dapat, alamat saya kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Andi, alamat Perkenalkan, nama saya Putri, saya berasal dari kelas 8B, alamat saya di Nama saya Dina Dira, kelas 8C, alamat saya di Indonesia. Nama saya Dina Dira, alamat saya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Dira, alamat kelas dari Oke, kita sudah kenalan semuanya. Tetapi supaya kita lebih bisa dapat mengingat terus nama teman kita, ada salah satu permainan yang dinamakan rangkaian nama. Jadi dalam permainan ini contohnya saya menyebutkan nama saya, terus selanjutnya menyebutkan nama saya lagi dan namanya lagi, terus selanjutnya mulai lagi saya lagi. Ini yang berurutan. Contohnya misalkan kita menyebutkan dalam rangkaian ini ada makanan dengan makanan favorit. Misalkan saya Zodil, makanan favorit lotek. Nah, sekarang lanjutkan Ayah.
Pak Zoni teh Rifaldi Meliam. Oke, itulah katanya. Nanti untuk yang ketiga lagi mengulang lagi kayak mulai dari saya lagi. Oke. Nanti coba ulang. Mulai. Nama saya Jamil. Makanan favorit saya somai. Pak Zoni somai Rifaldi Meliam. Lanjut. Kemudian sama Rifaldi mie ayam, bikin mie ayam. Kemudian sama Rifaldi mie ayam, bikin mie ayam, juga sate. Oke. Pak Daniel Somai, Rifaldi Nyayam, Fikri Nyayam, Zian Sate, Hanifah Bakso, Angel Nasi Goreng. Pak Daniel Somai, Rifaldi Nyayam, Fikri Nyayam, Zian Sate, Hanifah Bakso, Angel Nasi Goreng, Nadine Ayam. Ayam Somai, Rifaldi Nyayam, Saya sate. Zian Sate, Hanifah Bakso, Angel Nasi Goreng, Nadine Ayam, Sesemi. Pak Zoni Somai, Rifaldi mie ayam, Fikri mie ayam, Zian Sate, Hanifah Bakso, Angel Nasi Goreng, Nadine Ayam, Sinan mie, Aira mie buah. Oke, lanjut. Pak Zoni somai Rifaldi Meliam, Fikri Meliam, Zia Sate, Hanifah Bakso, Angel Nasi Goreng, Nadine Ayam, Siren mie, Aira mie buah. Oke, setelah yang mengenalkan rangkaian permainan dalam rangkaian nama. Ya, mungkin soalnya sudah kenal yang lebih baik dan sudah mengingat teman-temannya dengan baik. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk memasuki diskusi kita ini? Ya. Ya, betul. Oke. Nah, ada bimbingan kelompok kita ini. Saya akan memberikan sebuah topik tugas. Tetapi dalam bimbingan kelompok ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu ada topik bebas maupun topik tugas. Kalau topik bebas ini, perbedaannya ini dari masing-masing anggota akan memberikan topik pembahasannya. Sekarang ini kan pembahasannya dari saya. Jadi saya akan memberikan satu topik tugas yang akan kita bahas bersama-sama. Yaitu jika yang sesuai dengan saya katakan tadi, video tadi, jika yang ada yang berpendapat silakan diajukan dalilnya atau maupun tidak. Oke, dan akan semuanya aktif dalam diskusi kita ini. Nah, topik tugasnya adalah kita akan membahas masalah pembelian. Apakah sudah ada yang pernah mendengar pembelian? Ya, mungkin pembelian ini bisa terjadi di kalangan sekolah, apalagi di kalangan kita ini di madrasah. Sudah banyak yang terjadi dan melakukan juga dari kelas 9, 8, dan 7. Oke. Nah, sebenarnya kira-kira pembelian itu apa? Apa yang maksudnya pembelian? Oke, sangat sependapat dengan ini. Saudara dari rival. Ada lagi? Atau salah satunya merupakan terminal lain. Oke, mengajar juga. Oke, sudah. Apa lagi? Oke, melakukan kekerasan terhadap sesama. Ya, terus ada lagi? Silakan berpendapat.
mengucilkan temannya dalam kelas, oke, itu termasuk dengan pembelian, boleh. Terus apalagi? Nah mungkin banyaknya itu dengan apa, atau memalak atau mengejek nama orang tuanya, atau maupun menyembunyikan kelengkapannya atau sepatunya, ya bebas. Tapi intinya kalau jika siswa yang menjadi korban itu tidak terima, maka itu akan disebut dengan pemberian. Nah, sebenarnya kira-kira kenapa sih pemberian itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Nah, kenapa? Silakan. Oke, yang dipatu karena tidak suka dengan teman-temannya. Ada lagi? Oke, perbedaan individu atau ekonomi boleh. Ya, silakan apa lagi? Oke, jangan lupa lagi kecenderungan, mantap. Terus apa lagi? Oke, buat teman-teman yang tahu boleh juga. Jadi, terus ada lagi? Nah, oke. Jadi kenapa pemberian itu terjadi? Karena ada sifat kecenderungan maupun sifat yang ingin menjadi berkuasa terhadap yang di bawahnya maupun sesama temannya. Maka dari itu bisa terjadi pembulian. Dan sebenarnya kira-kira sejak kapan pembulian itu terjadi? Apakah dari SD, SMP, TK, terus apa yang membuat terjadinya pembulian? Apakah karena mereka iseng-iseng mau bermain tetapi tidak boleh bercanda lalu berlebihan? Ya, itu terjadi juga di kalangan SD maupun madrasah. Di SMA juga pernah terjadi. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana solusi yang tepat untuk pembulian ini? Ada yang berpendapat? Solusinya kita harus bagaimana? Harus apa, misalkan menegurnya atau menasihati, oke, boleh juga. Terus lagi ada lagi ya. Kita ini dalam masa ini memang aku berpendapat untuk menyelesaikan suatu masalah kita ini kan tentang pembelian. Kira bagaimana solusi untuk menuntaskan permasalahan dari pembelian ini? Bagaimana caranya? Mungkin untuk menghilangkan tidak bisa, tapi mengurangi kemungkinan itu masih bisa. Bawa jalur hukum. Buat jalur hukum itu tertinggi. Kita di madrasah, jadi kalau bisa itu kita saja ya. Baru ke BK ya, tapi BK pasti bisa membantu atau bisa mengentaskan permasalahan pembelian. Tapi jika seseorang itu tidak mau berubah, bagaimana caranya? mengeluarkan dari Apakah kita tidak membantu atau berusahakan? Kalau ya boleh juga disuruh, tetapi itu bakalan membuat dia senang dengan tidak ikut sekolah. Diberi peringatan, oke, boleh. Dipanggil orang tua, boleh juga.
menegur tidak boleh. Tetapi yang teman-teman sampaikan tadi itu harusnya guru yang lebih untuk terjun lapangan. Tetapi ini yang di anggota kelompok ini harus terjun ke karakter bagaimana komunikasinya. Membela teman yang bully, oke, sependapat dengan lihat apa? Ada lagi? Ya, kita bisa membela teman yang bully itu karena dia menjadi perubahan supaya akibatnya tidak terlalu. Oke, kita mencegah. Oke, selanjutnya ada lagi? Oh? Menghormati sesama yang bisa juga. Oke, ada lagi? Dari Fikri, Sifra, Hanifah, ada yang bisa kita lakukan untuk mengurangi permasalahan kemudian. Ada. Oke, kemungkinan kita bisa mengentaskan permasalahan pembulian ini dengan cara kita bekerja sama, yaitu ketika ada melakukan pembulian bisa saja dengan kita denda, bisa. Kalau misalkan kita denda, kan kalau perusahaan keuangan itu biasanya orang-orang sensitif, susah untuk membayar. Tapi jika dia tidak membayar, maka itu bisa berurusan dengan BK. Jika tidak selesai dengan BK, maka bisa diselesaikan dengan pemanggilan orang tua. Jika masih juga melakukan itu, kita bisa menespornya. Jika masih juga bisa dilakukan. Bisa nggak kalau kita lakukan itu? Boleh. Kalau tidak denda, hukuman apa yang pantas kita lakukan untuk dia pembuli? Apakah kita harus menyuruh yang hormat bendera? Kalau berjemur sih bisa, tapi itu akan kurang efektif karena itu akan menjatuhkan kesehatan lagi. Staf bisa kerja itu bisa juga bagus semua. Nah, jadi banyak hal yang dapat kita lakukan kalau dengan orang yang misalkan mencegah, menasehati ataupun membela korban itu bisa, tapi kalau ada korbannya juga itu apa korbannya kita nasehati juga. Saya akan sampaikan pendapatnya masing-masing. Lihat, jika si korban itu juga mau diberi, sama-sama mau bercanda-canda sampai berlebihan, itu kan akan bakalan terjadi pembulian atau perkelahian. Bagaimana? Menasihati keduanya. Bisa. Nah, diharapkan dalam anggota keluarga ini Bapak berharap semuanya untuk melakukan tugasnya untuk mencegah pembulian. Karena apa? Karena itu akan mengganggu atau mencoreng nama baik sekolah kita. Seperti seringnya terjadi pertikaian atau lagu
Oke, karena itu jika kita dengarkan sekolah lain pasti mencari nama baik di sekolah kita. Nah, mungkin itulah bahasa kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari yang kita dapatkan diskusi pada hari ini? Ya, kita simpulkan saja kalau pemberian ini adalah hal yang tidak harus terjadi atau bercanda terlalu berlebihan, kelakuan terlalu berlebihan. Nah, jadi kemudian ini biasa terjadi di SD maupun saya SMP dan TSP, itu yang sering terjadi. Karena hal itu maka kita harus mencegah untuk tidak terjadi lagi dan menegur pada saat itu bisa. Oke. Dan selanjutnya kira-kira ada lagi yang bisa menyimpulkan selain dari jawabannya? Apa yang didapatkan kesimpulannya? Apa kemudian itu sangat berbahaya atau bagaimana? Itu tidak baik dilakukan bagi siswa-siswi. Oke, sangat bagus untuk dari saudara Altos. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, ayo. Dia lanjut. Bagus, sangat bagus tadi saudara kerja itu kemudian bisa merusak mental dari siswa dan siswi. Ada lagi? Oke, tidak fokus untuk sekolah atau ragu dalam sekolah. Oke, terus ada lagi? Ya, akan merasa tidak aman. Oke, ada lagi? Ya, itulah kesimpulan dari teman-teman semuanya, yaitu kemudian itu memang sangat tidak bagus untuk kita lihat. Nah, dari itu kita bisa menolong korban maupun menasihati keduanya supaya tidak berlebihan lagi dalam bercanda atau bergurau. Oke, kira-kira apa kesan dari selama kita melakukan diskusi ini? Apa yang didapatkan? Kesannya dalam melakukan selama diskusi kita ini tentang pemberian, apa yang didapatkan pelajaran dari hal tersebut? Nah, kira-kira apa kesan yang didapatkan selama diskusi kita ini? Pesan atau pelajaran yang didapatkan saudara apa yang didapatkan dari saudara yang didapatkan? Oke, kira-kira pesan apa yang didapatkan dari selama kegiatan dengan kelompok ini? Iya, oke, dan saudara yang IPA yaitu mendapatkan pengetahuan baru dan bisa diterapkan ke teman-teman terdekat. Nah, itu pesan dari saudara yang IPA. Ada lagi? Saudara IPA? Saudara lihat apa? Nah, oke. Itulah pendapat dan kesimpulan dari semuanya sangat bagus dan baik. Semoga semuanya mendapatkan ilmu baru maupun pengetahuan baru yang bisa berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Yaitu tugas kita sekarang ialah mencegah terjadinya demikian. Nah,
Kira-kira apakah kegiatan diskusi kita ini masih kita lanjutkan untuk minggu depannya atau kita stop? Masih lanjut. Nah, kalau masih lanjut, hari apa dan jam berapa? Akhir jam pelajaran hari? Jumat. Oke, jam terakhir hari Jumat. Di minggu depan ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini karena di diskusi di bimbingan kelompok kami hari ini. Maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.